Kami di KIS Kajian Islam yang Sukses akan menyajikan satu tema menarik seputar 8 sifat wanita terbaik. Mungkin sudah memahami atau sudah pernah mendengarkan, tapi coba kita ingin mencari tahu lagi, apa sih 8 sifat wanita terbaik itu dan harusnya bagaimana. Di Kajian Islam yang Sukses tersaji di malam hari ini untuk semuanya umat muslim di dunia ini pastinya. Sahabat muslim, daripada menuntut terus persamaan gender, mending setiap wanita berusaha memiliki 8 sifat wanita terbaik. Apa-apa saja yang 8 itu, sahabat muslim? Ya, yang pertama yaitu menutup aurat. Wanita terbaik itu menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama, dari firman Allah yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh." Hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu ada, sahabat muslim. Jilbab bukanlah menutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar. Sedangkan khimar adalah penutup kepala. Dalam firman Allah lagi, artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menempatkan perhiasannya kecuali yang biasa atau nampak daripadanya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31 itu ada. Lalu sahabat muslim, yang berikutnya yaitu berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Yang kedua dalam 8 sifat wanita terbaik menurut Islam. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini yang kami hadirkan dari berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sahabat muslim. Syarat pertama yaitu menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan, sahabat muslim. Dan syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarus seperti orang-orang jahiliyah pertama. Itu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33 itu ada. Sedangkan Abu Ubaidah mengatakan, sahabat muslim, tabarus adalah menampakkan kecantikan dirinya. Atau Azuzas mengatakan tabarus adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga, sahabat muslim, longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Lalu syarat keempat, sahabat muslim, tidak diberi wewangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang perempuan yang menggunakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nas'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Sedangkan Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami
nomor 323 mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu syarat kelima, sahabat muslim tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Dalam hadis riwayat Bukhari tersebut, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Syekhul Islam dalam Iqtidho mengatakan bahwa sanad hadis ini jaid atau bagus. Inilah di antara beberapa syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi, sahabat muslim. Inilah wanita yang pantas dijadikan kriteria. Lalu sahabat muslim, yang ketiga ini pastinya sifat wanita terbaik. Setelah 1 dan 2 tadi sudah sahabat muslim dengarkan, lalu yang ketiga, wanita yang betah tinggal di rumah. Yang dia sangat betah sekali berkumpul bersama keluarga di rumah daripada dia harus keluar rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Dan hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Dalam firman Allah yang artinya, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 tercantum. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, sahabat muslim, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan. Disebutkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Saudah, yaitu istri Rasulullah, mengapa engkau tidak berhaji dan berumroh sebagaimana yang dilakukan oleh saudari-saudarimu, yaitu para istri Nabi yang lain? Jawaban beliau, aku sudah pernah berhaji dan berumroh, sedangkan Allah memerintahkan aku untuk tinggal di dalam rumah. Perawi mengatakan, demi Allah, beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali ketika jenazahnya dikeluarkan untuk dimakamkan. Sungguh moga Allah ridho kepadanya. Ibnu Arabi bercerita, sahabat muslim, aku sudah pernah memasuki lebih dari 1000 perkampungan, namun aku tidak mempunyai atau menjumpai perempuan yang lebih terhormat dan terjaga melebihi perempuan di daerah Napolis, Palestina, tempat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Nah, selama aku tinggal di sana, aku tidak pernah melihat perempuan di jalan saat siang hari kecuali pada hari Jumat, sahabat muslim. Pada hari itu, para perempuan pergi ke masjid untuk ikut sholat Jumat sampai masjid penuh dengan para perempuan. Begitu sholat Jumat berakhir, mereka segera pulang ke rumah mereka masing-masing dan aku tidak melihat satupun perempuan hingga hari Jumat berikutnya. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya perempuan itu aurat, sahabat muslim. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Uzaimah dan Syekh Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya, berarti ia telah berbuat nusyus atau pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta pantas mendapatkan siksa. Lalu yang keempat, sahabat muslim, memiliki sifat malu. Ya, memiliki sifat malu. Inilah salah satu sifat wanita terbaik.
memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga Imran bin Husain. Kriteria ini sahabat Muslim juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan sahabat Muslim, contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam firman Allah yang artinya, dan tak kala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu atau dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa bagaimana memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya? Quran surat Qasas ayat 23-24. Anda bisa dapatkan, sahabat Muslim. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini sahabat Muslim. Mereka malu berdesak-desak dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang ini. Tidak cukup sampai di situ kebagusan akhlak kedua wanita tersebut, sahabat Muslim. Lihatlah bagaimana sifat mereka tak kala datang untuk memanggil Musa alaihissalam. Dalam firman Allah yang artinya kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25 itu ada tertera. Ayat yang mulia ini sahabat Muslim menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu. Allah menyifati gadis wanita yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh dengan rasa malu dan terhormat. Sedangkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan gadis itu menemui Musa alaihissalam dengan pakaian yang tertutup rapat, menutupi wajahnya, atau sanad riwayat Sahih. Lalu yang kelima, sahabat Muslim, kita sampaikan lagi untuk sahabat Muslim yang ingin mengetahui 8 sifat wanita terbaik menurut ajaran agama Islam, yaitu yang kelima, taat dan menyenangkan hati suami. Ini yang pasti ditunggu-tunggu para suami ya. Salah satunya, istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci. Itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, juga Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Begitu pula tempat seorang wanita sahabat Muslim di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena satu keperluan sahabat Muslim. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah SAW berikutnya. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu.
Rasulullah SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu. Karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad, dan selainnya hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tahrib wa At-Tahrib. Lalu sahabat muslim yang keenam, sifat seorang wanita menurut ajaran agama Islam yaitu menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 itu tertera sahabat muslim. Atau Bari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Jika juga yang menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu sahabat muslim, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Lalu yang ketujuh sahabat muslim, saya habiskan langsung untuk sahabat muslim yang tengah bersama kami. Bersyukur dengan pemberian suami sahabat muslim. Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suaminya kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Ta'ala. Seselesainya dari sholat khusuf atau sholat gerhana, Nabi SAW bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat sahabat muslim. Yang artinya, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasul? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Lalu beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya sahabat muslim, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja sahabat muslim. Padahal banyak kebaikan lainnya yang diberi. Ternyata ada pepatah, hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari itu berarti. Lalu yang kedelapan sahabat muslim, berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Nah, ini yang baru keren untuk sahabat muslim ya. Berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya seperti aparat. Bisa dibilang seperti sapam gitu ya. Berbau arang alias dapur gitu ya. Dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagai bidadari sahabat muslim. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah ia berusaha menyenangkan suami sahabat muslim. Demikian yang dinamakan sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Lalu mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Sahabat muslim, itu dia yang tersaji di kajian Islam untuk sekarang ini, saat ini, dengan tema yang cukup menarik. Kita dapatkan, kita ketahui 8 sifat wanita terbaik yang menurut
agama Islam. Mudah-mudahan sangat berarti untuk kita, dan mudah-mudahan insya Allah bisa kita jalankan untuk kebaikan kita dan mengikuti ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat bagi setiap wanita. Semoga Allah memberi taufik untuk mengamalkannya.